Dear mantan, tahukah kamu adalah kamu yang selama ini aku tunggu? Adalah kamu yang menjadi wujud dari permintaanku? Permintaanku kepada Sang Maha untuk disegerakan bertemu dengan pendamping hidupku. Dear mantan, tahukah kamu, selangkah lagi kita menikah akan membuat hidupku berubah? Aku sudah membayangkan bahwa kita adalah sepasang suami istri sampai mati nanti. Tapi semua telah kamu runtuhkan. Tanpa kejelasan yang pasti, kamu malah menggagalkan pernikahan ini. Dear mantan, tahukah kamu saat ini aku teramat benci padamu? Mau ngobrak-ngabrik semua persiapan nikah kita aja rasanya gak cukup. Lalu apa sih maksud kamu dengan keputusan menggagalkan pernikahan? Belum siap? Masih mau bebas? Atau apa? Dear mantan, tahukah kamu, perbuatanmu itu berdampak besar pada hidupku. Kalau memang kamu gak mau nikah sama aku, harusnya kamu bilang di awal, biar aku tidak menyesal. Apapun alasan kamu menggagalkan pernikahan kita, aku tidak bisa terima. Aku trauma. Kamulah yang membuat aku trauma dengan yang namanya menikah. Kamu sedang mendengarkan Dear Mantan. Tahukah kamu yang tega di podcast Listen to Kimi FM? Halo, gue Caca, @cacelisius. Gue mau cerita sedikit tentang masa lalu gue yang bisa dibilang pahit. Jadi gue mau cerita tentang diri gue dulu ya. Jadi gue itu seorang cewek yang bisa dibilang unik. Uniknya di sini itu gini, gue ini kan anak komunikasi ya. Jadi temen gue bilang gue itu orangnya luas kalau ngomong ke orang. Karena kan gue sebagai marketing ya di salah satu perusahaan lokal di Indonesia. Nah, gue luas sama siapa aja. Tapi gue tuh orangnya justru nggak luas kalau sama cowok yang gue suka gitu. Oke, mungkin nggak ada hubungannya ya dari awal. Cuman ini ada hubungannya sama cowok yang sempat deket sama gue. Jadi sebenarnya ini jadi ngomongin beberapa mantan sih. Sebelum sama mantan yang mau gue ceritain intinya itu, nah sebelumnya itu gue sempet deket sama cowok yang bisa dibilang anak masjid ya. Gue dulu tuh gue suka sama cowok yang anak masjid gitu. Nah, gue simpatik lah sama anak masjid ini. Nah, setelah gue deket beberapa bulan ya, lumayan lama lah ya, 3-5 bulanan gitu. Gue sampai lupa 3-5 bulanan lah, 4-5 bulanan. Oke, gue sempat deket 4-5 bulanan. Nah terus ternyata dia itu pada saat di tengah-tengah
gue juga heran sih kenapa dia nggak kasih kepastian. Ternyata dia punya masalah. Nah masalahnya itu adalah dia ngambilin istri orang di saat gue udah benar-benar baper banget. Secara lumayan lama ya gue deket sama dia, dan ya kalau bisa dibilang omongannya sih sebenarnya udah kayak orang pacaran, cuman memang dia kayak nggak ngasih kepastian gitu loh. Maksudnya nggak ngasih, ya kayak temen tapi mesra, cuman ada seriusnya juga ya, kayak gitulah. Oke, jadi dari situ gue sempet sedih banget. Nah pas gue sedih itu masuklah seorang cowok yang bisa dibilang anak masjid sih enggak, cuman dia soleh lah ya, bisa dibilang soleh. Karena jujur gue awalnya nggak suka sama dia. Maksudnya nggak suka dalam arti gue tuh kadang kan kalau suka sama cowok itu biasanya dari chemistry ya. Chemistry dalam arti kalau ngobrol tuh enak, seru, nyambung gitu. Nah di cowok yang ini, yang dear mantan ini, itu dia itu orangnya gue biasa aja lah, gue biasa. Cuman gue tertarik saat denger dia ngaji. Jujur ini benar-benar naif banget sih sebenarnya, cuman ya ini adalah masa lalu gue, jadi gue harus cerita apapun keadaannya. Nah dia itu ngajinya, gue tuh tersentuh banget pada saat dengar dia ngaji. Jadi gue dengar dia ngaji pada saat gue telepon, ternyata dia lagi ngaji. Terus ya udah di situ gue ngerasa tersentuh gitulah. Nah memang dari situ dia bilang kita dekat, dia dekat. Terus dia bilang dia tertarik sama gue sebelum pada saat gue deket sama cowok yang ngambilin istri orang itu. Nah terus cuman gue sih nggak ngasih langsung jawaban gitu ya. Gue tuh orangnya selalu berhati-hati dalam berjalan ke depan gitu. Nah terus akhirnya gue putuskan untuk oke jalan. Tapi dia maunya gue sih memang udah kenal sama dia, cuman gue kenal sama dia ya kenal baik. Cuman memang kita awalnya nggak ada ke arah yang serius untuk menikah. Cuman memang kebetulan dia memang lagi cari istri, dan kebetulan juga gue tersentuh sama cara mengaji dia. Jadi gue senang aja gitu kalau punya suami yang kelak tuh bisa ngajarin gue jadi lebih baik seperti itu. Nah terus ya udah, akhirnya kita memutuskan untuk mau menikah. Menikahnya itu jadi setelah dia mengatakan itu kita mau menikah sekitar 6 bulan setelahnya. Jadi 6 bulan setelahnya kita mau menikah. Nah kebetulan memang pada saat semua sudah direncanakan dan semuanya sudah di DP atau down payment, jadi sekitar 2 bulan sebelum acara itu dia membatalkan dalam arti kenapa dia bisa membatalkan? Dia membatalkan karena aku nggak tahu ya ini bener apa enggak, wallahu alam, tapi memang gue udah cek, memang bener sih. Cuman gue nggak tahu apakah semua yang dia omongin itu bener. Nah memang dia itu kan pengusaha dalam arti dia tuh kontraktor. Nah kontraktor bangunan. Nah kontraktor bangunan itu kan dia pakai modal dia dulu. Terus nah pada saat 2 bulan sebelum acara itu dia mengalami musibahnya itu yaitu ditipu orang. Artinya ditipu orang itu berarti dia ya intinya modal yang sudah dia pakai untuk membangun itu nggak dibayarin sama
orang yang kerjasama dengan dia. Nah, di saat itu dia nggak bawa uang sama sekali. Nah, dengan gampangnya dia bilang, ya udah, aku nggak mungkin kan, aku nggak mungkin nikahin anak orang tidak membawa apa-apa. Di sisi lain, dia sempat pakai duit aku juga gitu, dimana itu sebenarnya gimana ya, bisa dibilang puluhan juta pun ada. Jadi dari situ aku bisa dibilang aku sempat trauma. Aku trauma untuk mengenal atau deket sama cowok itu, aku sempat trauma banget. Di sisi lain orang tua aku memang sudah lumayan tua. Orang tua aku sudah berusia sekitar tahun ini udah di 71 tahun, dan mereka setiap tahun pasti ngomong yang membuat aku jadi sedih. Orang tua aku bilang, terutama bapak aku bilang gini, bapak nih usianya sudah mau 71 tahun ini. Kalau memang ada yang serius sama kamu, ya udah, kamu bawa aja sholat dulu selama berapa hari. Kalau memang dia jodoh kamu, ya udah, jangan lama-lama, karena bapak ini tinggal nunggu waktu aja, Terus kalau bapak udah gak ada kan, bapak udah tenang karena ada yang jagain kamu, ada yang ngelindungin kamu. Kayak gitu sih sebenarnya. Cuman memang efek dari gue batal nikah itu, gue benar-benar jadi cewek yang insecure, dan gue benar-benar jadi cewek yang benar-benar sangat introvert sekali. Dalam arti introvert di gue itu benar-benar gak ada satu orang temen pun yang gue ceritain tentang gue batal nikah ini, karena gue ngerasa ya gak penting juga sih gue nyeritain penderitaan gue gitu, karena gue gak mau ngeliat orang tuh ngeliat gue tuh ngerasa, gue gak tahu ya, karena setiap orang kan beda ya untuk responnya. Orang-orang ngeliat gue mungkin merasa kasihan atau gimana, atau ngerasa jadi kayak bahan tontonan gitu. Gue gak mau, sebenarnya gue gak mau kayak gitu. Jadi itulah cerita gue. Sebenarnya sih mungkin masih banyak teman-teman yang lain yang ceritanya itu cerita kisah cintanya lebih parah dari gue. Cuman ya gue kebetulan kemarin memang pada saat bulan Januari gue mencoba untuk mengcoaching diri gue dengan coaching percintaan. Jadi gue bisa lebih menerima masa lalu gue, dan gue bisa jadi lebih legowo lagi, dan gue jadi bisa lebih ikhlas lagi. Saking introvertnya gue dan traumanya gue, setelah ada yang mau ngedeketin gue setelah kejadian gue batal nikah itu, gue nggak bisa cerita. Padahal gue sebenarnya gue ada orang yang gue suka, cuman memang dengan santainya mungkin dia cerita tentang masa lalunya dia yang pahit, tapi di sisi lain gue nggak bisa. Gue pengen denger sebenarnya, tapi gue nggak bisa ceritain masa lalu gue. Gue belum siap, karena gue pada saat itu gue masih trauma. Itu sih.
gue cuman kepikiran kata-kata bapak gue aja. Gue gak mau nanti gue nikah pada saat ayah gue gak ada. Ya Allah, semoga gue bisa dipertemukan sama jodoh sejati gue. Itu aja harapan gue. Tapi setidaknya gue sudah berusaha untuk menghilangkan trauma gue. Ya, begitulah cerita tentang gue. Makasih sudah mendengarkan. Dan pesan dari gue, cintailah orang yang di samping lo saat ini. Karena mungkin masih banyak di luar sana yang orang yang memerlukan kasih sayang, tapi tidak bisa, atau mungkin belum dipertemukan oleh Allah. Terima kasih. Thank you, listen to Kimi. Gue Caca, gue pamit undur diri. Bye. Thank you ya.